Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harusnya bersyukur karena kita boleh ada lagi dalam perayaan Pentakosta yang pertama di saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 2. Akan kita baca ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya saat kami membaca dan mendengar, kami mengerti, memahami, dan melakukannya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucerahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ada banyak jenis ular. Ada ular yang berbisa, ada ular yang tidak berbisa, ada ular pohon, ada ular tanah, dan ada juga ular air. Dari perbedaan yang dimiliki oleh ular itu, mereka tetap memiliki satu kesamaan, yaitu sifat dasar si ular. Satu kesamaan mereka juga adalah bahwa pada periode tertentu akan berganti kulit. Ular akan pergi ke tempat sunyi yang bagi dia anggap itu adalah tempat yang aman, dan disitulah dia akan melakukan proses pergantian kulitnya. Dan proses pergantian kulit pertanda bahwa tubuhnya itu akan menjadi besar. Tapi meskipun terjadi pergantian kulit, tetap satu sifat dasar ular melekat dalam kehidupan ular itu. Artinya, kulit boleh berganti, tapi kehidupan dia, sifat dia sebagai ular tetap ada. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kalau kita melihat dari hal ini, maka itu berarti menurut Petrus itu tidak terjadi sebuah perubahan sebagai manusia baru. Dan karena itu dalam perikop pembacaan kita di saat ini, kita hendak memperlihatkan bagaimana Yoel dia menubuatkan tentang hari Tuhan, yang kemudian kalau kita perhatikan dalam perikop ataupun di dalam pembacaan perjanjian baru, itu kita kena dan kita lihat di dalam peristiwa Pentakosta. Bahwa ketika perayaan Pentakosta itu terjadi, ada sebuah perubahan hidup yang terjadi lewat
tuntunan Roh Kudus kepada manusia-manusia yang ada. Mereka hidup baru sebagai manusia baru. Karakter mereka, perilaku mereka, tutur kata mereka ada dalam kehidupan yang perubahan, yang ada dalam perubahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, perikop pembacaan kita saat ini adalah sebuah nubuatan Nabi Yoel tentang turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Bukan berarti bahwa manusia pada perjanjian lama tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada pada perjanjian baru, tidak. Tapi di sini kita melihat bahwa nubuatan Nabi Yoel bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Artinya bahwa pada masa perjanjian lama, pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk orang-orang tertentu saja, yang ketika Allah mencurahkan Roh Kudusnya, lalu kemudian dia akan bernubuat, dia akan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada umat Tuhan. Tapi dari perikop pembacaan kita di saat ini, Nabi Yoel menjelaskan, Nabi Yoel menyampaikan bahwa pada akhirnya, pada saatnya akan ada pencurahan Roh Kudus, di mana saat pencurahan Roh Kudus, hari Tuhan itu, semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka semua mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, untuk memberitakan tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang Allah kepada semua orang. Artinya Bapak Ibu, ketika ada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan semua orang, ada perubahan diri. Mereka berubah dari tadinya sebagai orang-orang yang hidup mementingkan diri sendiri. Mereka berubah menjadi orang-orang yang juga mementingkan orang lain. Mereka berubah dari tadinya sebagai orang-orang manusiawi, diubah kemudian menjadi orang-orang yang dituntun dan dikuasai untuk memberitakan Injil Tuhan. Hal lain juga yang kita perlihatkan, yang diperlihatkan dalam perikop pembacaan kita. Dari perikop ini, bagian yang kedua adalah bahwa saat pencurahan Roh Kudus itu digenapi melalui Pentakosta, semua orang bersekutu. Berarti Bapak Ibu, bersekutu itu sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi, orang-orang tidak hidup sendiri. Tapi yang terjadi adalah bahwa saat pencurahan Roh Kudus, semua orang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya ketika orang bersekutu, ketika orang berdoa, dan ketika saat itu Roh Tuhan terjadi, orang akan diubah. Itulah kenapa disampaikan bersekutu itu sangat penting. Karena ada sebuah perubahan ketika orang berdoa, ketika orang memuji, ketika orang memuliakan nama Tuhan. Dan hal yang ketiga, bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi adalah ketika ada perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya, dia tidak serta-merta Roh Kudus akan turun kepadanya. Tapi orang percaya, ketika dia bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, disitulah Roh Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan dia, dan mengubah seluruh kehidupan dia menjadi pribadi, menjadi kehidupan manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau nubuatan Nabi Yoel ini itu sudah terjadi beberapa tahun, beberapa puluhan tahun yang lalu, dan kemudian itu digenapi juga di dalam pencurahan Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta pun beberapa tahun yang lalu.
Itu bukan berarti bahwa ketika kita merayakan pencurahan Roh Kudus di saat ini, lalu kemudian Roh Kudus itu tidak lagi berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita, ataupun tidak lagi perayaan ini bermakna dalam kehidupan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Tapi sebaliknya, ketika setiap kali kita merayakan perayaan Pentakosta, maka bagian firman Tuhan ini pula yang mau seringkali diingatkan bahwa ketika Yesus terangkat naik ke sorga, janjinya kepada para murid-murid bahwa akan ada penolong, akan dicurahkan kepada mereka Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan membimbing, yang akan mengarahkan seluruh kehidupan pelayanan mereka. Itu menunjukkan bahwa sampai saat ini Yesus tetap bekerja. Yesus tetap ada bersama-sama dengan kehidupan kita sebagai manusia. Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Roh Kudus tidak akan pernah hilang dalam seluruh kehidupan kita, tapi Roh Kudus itu akan tetap ada dan selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Ketika pertama kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita buat persekutuan kita dengan Tuhan itu selalu harmonis. Ketika kita buat persekutuan kita dengan Tuhan itu selalu ada terbungkus dengan rapi, dengan nyaman. Maka kita tidak akan pernah bisa ragu lagi bahwa Roh Tuhan itu akan selalu dari waktu ke waktu membaharui kehidupan kita. Waktu membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita. Sehingga kita akan terluput dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Sehingga kita akan betul-betul merasakan sukacita, damai dan kebahagiaannya hidup bersama, bersekutu dengan Tuhan. Tapi coba kalau hidup kita jauh daripada Tuhan, kita merasakan hubungan kita dengan Tuhan itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil dan karena itu kita mulai mengundurkan diri daripada Tuhan. Maka disitulah kita akan merasakan betul-betul memang Roh Kudus akan jauh daripada kita. Roh Kudus tidak akan menuntun dan mengarahkan kita. Roh Kudus akan betul-betul mengubah seluruh karakter kehidupan kita, dan pada akhirnya kita dipimpin, dituntun dan dikuasai oleh iblis yang membuat kita semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita punya persekutuan baik dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, disitulah memperkenankan untuk Roh Kudus tetap ada, mendiami seluruh kehidupan kita, dan dari waktu ke waktu tetap berjalan bersama-sama dengan kita, tetap membaharui kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau dikatakan, ketika kita melakukan perayaan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta di saat ini adalah doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Artinya, kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita mungkin tidak mati secara jasmani, tapi sesungguhnya kita mati secara rohani. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, doa mempunyai peranan penting dalam seluruh kehidupan kita sebagai manusia. Apa artinya kita punya segala hal? Apa artinya kita membangun segala hal yang baik, yang mewah? Apa artinya kita buat segala sesuatu yang baik ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, ketika kita memutuskan doa kita dengan Tuhan, ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan? Doa mempunyai peranan dalam seluruh kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, berarti kita menyiapkan kehidupan kita untuk ditegur oleh Tuhan. Kita menyiapkan kehidupan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memperkenankan kehidupan kita untuk selalu ada dalam lindungan Tuhan. Ketika kita berdoa, artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita mempasrahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kita menganggap diri kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita menganggap Tuhanlah yang lebih dari segala-galanya. Hal yang ketiga yang mau dikatakan lewat perikop pembacaan kita di saat ini adalah pencurahan Roh Kudus
terjadi. Dan setelah itu ada amanat agung yang disampaikan untuk memberitakan Injil. Maka itulah yang harus dilakukan oleh kita semua, memberitakan Injil dalam ladang-ladang pekerjaan kita, memberitakan tentang kemahakuasaan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Pencurahan Roh Kudus melayakan kita untuk bersaksi kemanapun kita ada dan dimanapun kita berada. Termasuk kita bisa bersaksi tentang peristiwa yang saat ini sementara terjadi, yang membuat kita pada akhirnya takut mencekam seluruh kehidupan kita. Saatnya untuk kita memperlihatkan, saatnya kita untuk menyampaikan bahwa ketika Roh Kudus sudah membaharui kehidupan kita, ketika kita ada dan menjadi hidup baru di dalam Tuhan, maka di saat itulah kita akan pergi dimanapun kita berada lewat sikap, perbuatan, tutur kata dan tindakan kita kepada semua orang, bahwa kalau peristiwa Corona ini terjadi dalam kehidupan kita, di tanah ini, di Indonesia, bahkan di dunia ini, itu berarti semua atas izin Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita saatnya untuk duduk berdoa, memegang Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini saatnya untuk kita bersaksi bahwa kalau mungkin begitu banyak korban yang berjatuhan, tapi tangan Tuhan tidak akan pernah terlepas bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah saatnya ketika Roh Kudus ada dan mendiami, merubah seluruh kehidupan kita. Kita pergi dan menyatakan kepada semua orang yang terbelenggu, semua orang yang terbeban, semua orang yang merasakan putus asa, kecewa dan hilang harapan karena ada keluarga mereka yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, ataupun bahkan mengalami dan bahkan terserang virus COVID-19. Kita akan menyampaikan bahwa orang-orang yang berserah kepada Tuhan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan dia, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dia. Itu janji Tuhan. Dengan demikian kita akan merasakan, silakan virus ini boleh ada, silakan virus ini boleh menguasai dunia ini, tapi iman percaya kita kepada Tuhan akan membuat kita bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang betul-betul penuh dengan kuasa dan mujizat. Biarlah lewat pencurahan Roh Kudus hari ini kita berdiri tegak, kita akan menatap ke depan dan berkata kepada dunia, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk bagian firman-Mu. Kami percaya Bapa di sorga, nubuatan Nabi Yoel bukan saja terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus dalam perjanjian baru, tapi nubuatan Nabi Yoel pun terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus akan tetap ada dan membaharui kehidupan kita, untuk kemudian kami bersaksi tentang kemuliaan, tentang kasih, tentang anugerah yang boleh Bapa berikan dalam seluruh kehidupan kami. Jaga, lindungi dan sertai hari-hari hidup kami Tuhan, supaya kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Virus, mewabahnya virus COVID-19 boleh ada dan terjadi dalam kehidupan dunia ini, tapi iman percaya kami kepadamu, janganlah biarkan itu menjadi pudar. Tapi biarlah semakin hari semakin kami bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan meluputkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.